Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai assalam. Sekarang kita telah mengisi assalam dalam pengertian salam kepada kembalinya salam pada Allah Subhanahu wa taala, bertahap-tahap, di mana kemarin subuh kita membahas salam yang diucapkan oleh malaikat waktu kita akan wafat, ya. Mari kita lanjutkan agar kita betul-betul memahami struktur daripada isi Al-Quran. Sebagaimana saya pernah kemukakan bahwa struktur kalimat di dalam Al-Quran itu isinya kadang-kadang berimbang, ya. Maksudnya kalau ini menceritakan orang yang diwafatkan dalam situasi baik, ya, kadang-kadang diimbangi bagaimana wafatnya dalam situasi buruk, gitu ya. Pada situasi yang baik ini, orang ini istimewa, terutama dalam menyikapi hidup. Ketika ditanya, "Madza anzala rabbukum?" Apa yang diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka berkata, qalu khairan. Mereka berkata baik semua, sempurna semua dalam menghadapi kenyataan hidup. Bisa saja orang itu mungkin dalam situasi yang tidak berada, miskin misalnya, atau mendapat kesulitan yang beruntun, ya, cobaan yang beruntun. Bagaimana dia bisa mengatakan qalu khairan, semua baik? Kalau mungkin dia dalam situasi kaya, ya kan, berkedudukan, pandai, segala hal yang menunjukkan dari pandangan manusia punya kelebihan, pantas kalau mengatakan qalu khairan, semua baik, ya. Ini menunjukkan bahwa orang itu ridho, ya, ridho kepada Allah, dan Allah pun tentu ridho kepadanya. Ridho itu dalam arti dia tetap melaksanakan perintah-perintah, ya, dan menjauhi larangan. Pada hakikatnya seperti itu, ya. Sehingga tergambarlah ketika dia meninggal, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dengan kondisi baik. Ada mungkin maksudnya dalam bahasa sehari-hari, ya,
husnul khotimah, ya gitu ya. Yaqulu salamun alaikum. Salam atas kalian. Udkhulul jannah, masuklah ke surga. Bima kuntum ta'malun, karena apa yang kau lakukan, yang kalian kerjakan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kebalikannya, simbang ya. Ayat 28, yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri, lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Alladzina yatawaffahumul malaikah zalimi anfusahum. Terbalik dengan yang tadi ya, zalimi anfusahum. Fa'al qawus salam, lalu mereka menyerahkan diri. Fa'al qawus salam, pengertiannya dia menyerahkan diri. Ma kunna na'mal min su', kami tidak pernah lakukan ya, kejahatan, kesyirikan dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa mudah-mudahan kita terhindar ya dari keadaan-keadaan demikian. Banyak saya amati, kadang-kadang orang-orang yang berbuat yang tidak benar itu atau bersikap yang tidak benar itu tidak sadar ya. Tidak sadar. Saya punya teman dulu, hampir semua orang, semua teman-teman saya menganggap dia itu sombong lah kira-kira ya, baik ucapan maupun tingkah laku, sikap. Semua teman-teman menganggapnya sombong. Pada suatu waktu saya bicara sama dia, dia mengungkapkan sesuatu. Si Anu tuh sombong banget ya. Terus saya renungkan, oh artinya orang yang sombong itu kadang-kadang dia tidak merasa dirinya sombong gitu loh. Tidak sadar. Nah, ini dicerminkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari kelakuan-kelakuan demikian ya. Mungkin ini menegaskan ya pernyataan di dalam surah (43) surah Az-Zukhruf ya. Ini mengklarifikasi ya, meyakinkan kita ada satu ayat ya, 4:36, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi ayat ini sebenarnya terjemahannya kurang tepat
ya. Tapi ya itulah bahasa Indonesia yang kita punyai. Dalam pengertian kata-kata, wa may ya'shu, ya, barang siapa, ini sebenarnya ya'shu itu waktu malam isya. Jadi barang siapa gelap, ya, gelap terhadap pengajaran Al-Quran, dalam arti ya bukan barat berpaling, ya, gelap saja, mungkin dia tidak belajar, ya, dia tidak belajar atau tidak tertarik, ya. Jadi ya, banyak isi Al-Quran itu tidak dipahami dalam arti zikra, ya, dalam arti zikra. Zikra itu, kalau paham Quran, zikra itu artinya seperti ini contohnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, di mana di dalam salatnya itu, pada salatnya itu ya, banyak kelalaian. Ya, gitu kan? Nah, dalam pengertian orang bisa berbeda-beda penangkapannya. Oh, artinya kita memperbaiki sholat kita, gitu kan? Apa yang kurang kita? Bahasa Arabnya kita nggak ngerti, misalnya kan gitu. Hukum-hukumnya kita nggak ngerti, itu sebagian orang, ya. Tapi ada sebagian lagi, begitu dia mendengar ayat tersebut, ini perkataan Tuhan. Tidak bisa diukur dengan kemampuan manusia untuk mengerti ini, ya. Kita pikir kita menurut pendapat ulama A, lalai sholat itu ini, ya. Ini pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu orang sampai kepada zikra, dia berpikir, wah, banyak kelemahanku. Ya Allah, mudah-mudahan menggerakkan hatiku, ya, semakin berusaha untuk tidak lalai, ya. Mohon ya Allah berilah petunjuk, ya, kepada apa sebenarnya kelalaian itu di dalam sholat kami, nah, gitu. Jadi ada orang langsung menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang berpikir, itu zikra, ya. Jadi di sini an zikrir rahman, artinya isi daripada Al-Quran itu yang menyentuh jiwanya kosong, dia nggak tahu, banyak dia tahu, ya. Sehingga lahu nuqayyid itu telur, kulit telur, kuning telur tidak akan keluar kalau kulitnya tidak pecah. Artinya dia dikuasai setan itu, ya, gitu ya. Syaitanan, ya, dikuasai setan, tidak bisa keluar, ya. Fahuwa lahu qarin, dan setan itu jadi sahabatnya, gitu. Jadi banyak sisi-sisi kehidupan jadi sejalan dengan setan, ya, sejalan dengan setan, karena dia nggak tahu, ya. Misalnya saja di dalam surah Al-Isra 53, ya, wa kulli ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, yaqulu lati hiya ahsan, ngomonglah, ya, semakin hari semakin baik. Tapi kita banyak jumpai orang yang sholatnya bagus, ya, ibadahnya bagus, tapi ngomongnya kasar misalnya. Padahal dia orang alim, ya, gitu ya. Karena dia tidak tahu bahwa untuk berkata yang lebih baik, yang berisi ilmu pengetahuan, yang bijaksana, sopan santun, ya,
bicara kepada orang gak punya bagaimana, bicara kepada orang tua bagaimana, isinya harus bagaimana, dia nggak tahu. Pikir hati pikir ya, pokoknya saya sampaikan seterah, mau terima mau tidak terima terserah. Nah, gitu. Itu orang-orang yang dimaksud dikuasai setan dalam hubungan aspek bicara. Gitu ya. Bala innallaha ya'lamu bima kuntum ta'malun. Tidak, sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu lakukan. Fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Fadkhulu, maka masuklah ke dalam pintu-pintu neraka yang kekal di dalamnya. Nah, ini kembali lagi, kalau jahanam, neraka jahanam itu tidak ada al. Nah, kalau al jannah. Saya kira itulah, kita cukupkan dulu untuk subuh ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi